Petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat menggelar operasi tangkap tangan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap beserta uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kertrans Sumatera Selatan Deliar Rizkon Marzuki ditangkap terkait dugaan suap. Saat penangkapan, petugas kejaksaan menyamar sebagai pengemudi ojek online yang masuk membawa makanan. Selain Deliar, sejumlah staf Dinas Kertrans Sumsel juga diperiksa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pasca OTT, Deliar langsung dicopot dari jabatannya. Setelah kami mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan tepat, kami langsung melakukan penyergapan dengan dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di tempat kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan inisial DM, Palembang. Dari hasil OTT, petugas menyita uang 285,5 juta rupiah dan 125 gram logam mulia. Kejaksaan kini sudah menetapkan Deliar Rizkon Marzuki dan salah satu stafnya Alex Rahman sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan surat perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Takut dihakimi usai aksinya membobol sebuah sepeda motor di pergoki warga, seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi di dalam kamar mandi. Evakuasi pelaku oleh petugas dari amukan massa berlangsung dramatis. Pria pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar sejumlah warga. Takut tertangkap dan dihajar warga, pelaku masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Meski warga sempat terkecoh, namun aksi persembunyian pelaku rupanya diketahui sejumlah emak-emak yang tengah nongkrong di samping rumah. Khawatir pelaku membawa senjata, warga kemudian memanggil petugas Babinsa untuk mengevakuasi pelaku dari dalam kamar mandi. Emosi warga pun tak terbendung dan ikut merangsek masuk ke dalam rumah lantaran pelaku mengunci diri di kamar mandi. Pelaku sempat membuka baju dan meletakkannya di kamar mandi serta membuang barang bukti berupa kunci letter T, magnet dan alat tambahan lainnya di dapur. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautan, yang ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih. Ya udah, akhirnya ya udah deh. Gimana tuh? Udah deh, gue keluar deh. Takutnya nanti dia bawa senjata, ntar gue lagi yang kena katanya. Udah kita keluar, di sini udah kumpul semua orang. Akhirnya nggak lama Pak Bimas datang, masuk ke dalam. Ternyata memang betul langsung diamanin. Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku digiring ke Mapolsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas bersama warga berusaha memadamkan api yang berkobar di ruangan sekolah. Guna memadamkan api, sebagian kaca ruangan terpaksa dipecahkan. Dugaan sementara kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Kobaran api membuat dua ruangan yakni elektro dan teknik komputer ludes terbakar. Petugas mengerahkan 21 unit damkar dan api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa maupun luka dan kasus kebakaran ini tengah ditangani pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Saya habis sholat, terus saya cium bau asap.
dari ruang elektro, dan saya langsung kira saya lihat tuh kira saya petasan atau apa, ternyata tiba-tiba malah kebakaran konsleting listrik. Saya juga kurang paham banget soalnya pas itu saya kaget soalnya pukul setengah 1 pagi, jadi saya agak linglung. Seorang mama berhasil menggagalkan aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku sempat mencoba membawa kabur motor incaran, namun aksinya gagal usai diteriaki dan dikejar emak-emak pemilik motor. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku curanmor beraksi di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan sepeda motor menunggu rekannya yang tengah mendorong kabur sepeda motor curiannya dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemilik yang melintas. Korban seorang emak-emak langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui, sepeda motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Sepeda motor sudah 2 kali menjadi incaran maling namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang pemilik. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh. Langsung aku teriakin aja, udah nggak ada orang, sendirian di sana. Jadi pas aku teriakin dia agak jauh, langsung dibuang sama dia. Pemilik sepeda motor berharap pihak kepolisian sektor Kebonjeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, seorang pria nyaris dihakimi massa di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi tersebut diduga karena pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir angkot. Seorang pria diamuk massa lantaran diketahui memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam. Berdasarkan penelusuran, kejadian tersebut terjadi di Pasar Batu Jajar, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permasalahan awalnya, pelaku meminta uang pada sopir angkot di kawasan terminal Alun-Alun Cililin. Namun korban tidak menerima dan kejadian pemalakannya pun sudah lama dikarenakan masih ada denda. Akhirnya preman tersebut didatangi para sopir angkot. Kemudian pelaku diteriaki maling hingga akhirnya diamuk massa. Teman itu minta uang ke angkot ya, ke supir angkot. Supir angkotnya itu nggak terima gitu, mungkin dikejar-kejar. Tapi udah lama, bukan hari itu kejadiannya. Kejadian malaknya gitu ya. Ada dendam gitulah. Gitu pas kita tanya orangnya itu, yang kedua-duanya kita tanya juga gitu kan, gimana sih permasalahan seperti apa, dia sudah minta uang, cuman bukan hari itu kejadian minta uangnya, jadi kayak ada dendam gitulah. Nah itu akhirnya si preman itu kesini atau gimana Pak? Lagi nongkrong, mungkin dia lagi nongkrong sama temannya di sana. Nah pas lagi nongkrong adalah si supir angkot itu lewat, langsung dia ngejar. Itu untuk supir angkot datang sendiri atau sama rekannya Pak? Kalau saya lihat 4 orang. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan atas aksi yang dilakukannya. Namun penanganan kasus tersebut diserahkan ke Polsek Cililin yang menjadi tempat kejadian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api meludeskan seluruh ruangan yang ada di gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Sejumlah berkas penting yang berada di ruangan juga tak dapat diselamatkan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor, sekitar pukul 2:39 waktu Indonesia Tengah. Saya lihat ini gedung, kalau kita lihat bahwa aula ini sudah habis, yang jelasnya bahwa barang-barang yang ada di dalam belum bisa kita inventarisir apa-apa yang rusak. Yang
proses pemadaman. Pak, ini kan kejadian yang dini hari, ada di Satpam yang menjaga. Satpam ada. Setelah proses pemadaman oleh Dinas Damkar Kota Makassar, Polsek Panakukang akan melakukan identifikasi penyebab kebakaran yang melibatkan Lab 4 untuk dapat mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mendekati rumah. Pel aku di TKP nah. Di samping Daihatsu gangnya nah. Lakasin nah. Parak lagi kena sini nah. TKP. Ya. Kebakaran hebat menghanguskan 3 minibus di Jalan Cirikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dari pemadam BPBD. Rekan-rekan sudah merapat di TKP. Dalam rekaman video terlihat deretan minibus yang sedang dalam perbaikan di dalam bengkel hangus terbakar. Peristiwa membuat warga panik karena khawatir api yang terus membesar akan merembet ke lokasi lainnya di sekitar TKP. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik Pemkot Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, serta dibantu relawan. Api akhirnya berhasil padam setelah 1 jam. Menurut keterangan itu yang terbakar adalah kijang jantan itu. Yang pertama. Baru merembet ke LGX itu. Baru ke teraga itu lagi. itu. Apakah ada dugaan bensin di dalamnya, Pak? Kalau dari bau iya sih, tetapi apakah itu dari tangki BBM kita nggak tahu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas membuat sejumlah titik di wilayah tersebut terendam banjir. Puluhan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Posisi di kantor Indofood, guys. Banjir semotor. Tolong, guys. Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto pun terendam banjir hingga kendaraan tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon juga tumbang di lokasi ruang terbuka hijau. Petugas pun langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar itu. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan di jalan-jalan dan lingkungan mencapai 80 cm hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras tengah berlangsung. Air dengan cepat meninggi sehingga banyak barang-barang warga yang tidak sempat diselamatkan dan terendam air. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi dan memilih untuk menunggu air surut. Maghrib ya, hujan, terus deras tapi aku pikir nggak naik kan ya mas. Begitu ya isya ya, sebelum isya lah. Ini saat tujuan atau air naik ke depan sampai depan sini langsung masuk cepat banget. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 gitu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin sempat kejadian, cuma hari ini luar biasa. Tergenangnya kompleks perumahan tersebut disebabkan aliran kali bener yang melintas di dekat perumahan meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Selain itu, air dari kompleks perumahan juga tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga air terus meninggi dan menggenangi rumah-rumah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat kembali terendam banjir rob. Banjir kali ini merupakan banjir terlama sejak awal Desember 2024 lalu. Gelombang air pasang laut kembali menerjang pesisir pantai utara di Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Banjir air pasang rob ini berendam ratusan rumah warga di Kecamatan Legon Kulon dan Kecamatan Sukasari Subang. Banjir rob kali ini merupakan banjir terlama karena sudah pasang surut sejak awal bulan Desember 2024 lalu. Meskipun banjir berendam pemukiman, warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Warga mengaku pasrah atas musibah banjir ini. Mereka tidak mengungsi karena banjir naik turun serta khawatir dengan harta benda mereka. Dari kemarin ke sekarang nih, lebih parah sekarang Pak banjirnya. Bapak sekeluarga nggak mengungsi? Ya gimana sih, mau ngungsi kemana aja, udah di sini. Warga berharap adanya bantuan nyata dari pemerintah untuk mengatasi banjir rob ini dengan membuat tanggul agar air laut tidak masuk ke pemukiman warga. Pemirsa, banjir lahar dingin dan lumpur yang menerjang Desa Nawakote Flores Timur, Nusa Tenggara Timur membawa serta material erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berupa batu dan kayu. Hujan deras yang terjadi di puncak Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan banjir lahar dingin dalam skala besar yang melanda Dusun Duang, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hujan deras mengguyur kawasan tersebut 1 hari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lumpur yang berasal dari puncak Gunung Api Lewotobi laki-laki menerjang wilayah itu. Sebagian besar rumah warga dan lahan pertanian pun terendam lumpur tebal. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini karena masyarakat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui pasca erupsi Gunung Api Lewotobi pada 3 November 2024 lalu, masyarakat di kawasan ini mengalami berbagai kesulitan. Rumah serta tanaman mereka rusak dikarenakan erupsi dan banjir lahar dingin. Sebagian besar warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian kehilangan mata pencaharian akibat lahan mereka rusak dan tidak lagi produktif. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk pemulihan lahan pertanian dan penyediaan bantuan untuk kebutuhan dasar. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Dusun Latimpa, Desa Madelo, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Diduga kebakaran terjadi akibat botol berisi bensin yang terletak di dekat kompor gas yang menyala meledak. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba pun bergegas memadamkan api. Saya lari turun karena ini kan yang terbakar rumah sepupu saya. Ya, jadi saya turun bantu ambil air. Pas apinya sudah meluap, akhirnya rumah saya juga ikut terbakar. Jadinya saya menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan di rumah itu. Dalam peristiwa ini 3 rumah warga ludes terbakar, 3 rumah rusak sedang, dan seorang lansia ditemukan tewas. Untuk saat ini setelah kami identifikasi ada 1 korban jiwa atas nama Adra, usia 62 tahun. Kami temukan di WC rumah yang terbakar. Sementara itu akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Semarang, Jawa Tengah diduga menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh 6 oknum polisi. Akibat kejadian tersebut, sejumlah jajaran Polresta Yogyakarta dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Darso, 42 tahun, warga Desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga tewas usai dianiaya oleh 6 oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta pada 21 September 2024 lalu. Aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Tiba-tiba ada tamu
yang datang ke rumah ini kemudian menjemput korban. Menjemput tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada surat tugas, tanpa ada surat apapun. Jadi yang menjemput ini datang menggunakan mobil, 3 orang turun dari mobil, kemudian menyampaikan ke istri korban apakah benar ini rumah Pak Darso. Dijawab iya, kemudian Pak Darsonya dibangunkan karena sedang tidur. Setelah keluar ternyata Pak Darso sudah dibawa langsung. Para pelaku yang menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo menyebut pihaknya ikut berbela-sungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta menegaskan akan bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap peredaran narkoba di dalam rutan. Kali ini 2 kg narkoba jenis sabu disita dari dalam rutan kelas 2, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, San, kamera San. Ya bang. Turun. Ini Pak ya. Kita tolong saksikan. Pak. Nah. Mantap. Sebelum dibuka isinya apa nih? Saya buka. Ya dilempar gitu. Beginilah saat tim berantas BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengungkap peredaran 2 kg narkotika jenis sabu dari dalam rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengungkapan berawal dari tertangkapnya seorang tersangka berinisial JD di Jalan Sopan, Ujung Palangkaraya dengan barang bukti 1,2 kg sabu yang siap diedarkan. Kamu tahu berapa itu? Petugas juga melakukan penggeledahan di kebun tahanan narapidana yang berada di areal komplek rutan kelas 2 Palangkaraya dan mendapatkan kembali sisa barang bukti 22 paket sabu seberat 108 gram. Dari hasil penyelidikan petugas BNNP Kalimantan Tengah, narkotika jenis sabu seberat 2 kg asal Kalimantan Barat tersebut awalnya lolos masuk ke dalam rutan Palangkaraya pada tanggal 4 Januari 2025 oleh salah seorang petugas rutan berinisial D dengan upah 7 juta rupiah dan diterima oleh Mr. S. Oleh salah seorang petugas rutan berinisial D dan bisa lolos masuk ke sana, kemudian diterima oleh Mr. S yang sudah menunggu sebanyak 2 kg dengan upah sebesar 7 juta rupiah. 2 kilo narkotika tersebut dipecah-pecah menjadi 3, ada yang 1,2, ada yang 3, dan ada yang 5 on. 1,2 ini yang berhasil kami tangkap di Jalan Sapan. Para tersangka dan barang bukti kini masih diamankan petugas di kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dari sebuah klinik bedah kecantikan di Pluit Timur, Jakarta Utara. 15 warga negara Vietnam diketahui menggunakan visa on arrival, sementara 2 lainnya menggunakan izin tinggal terbatas atau investor. Klinik bedah kecantikan ini telah beroperasi sejak November 2024 dengan harga layanan medis yang bervariasi, mulai dari 7 juta hingga 50 juta rupiah per tindakan. Kepada pelaku yang bekerja sebagai dokter, suster, dan konsultan asing terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan juga denda paling banyak 500 juta rupiah. Kronologis pengungkapan berawal dari informasi dari masyarakat tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian petugas masuk dan diamankan. Ternyata pada saat masuk memang benar di dalam sedang ada kegiatan
operasi ya, kegiatan medis lah. Petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat menggelar operasi tangkap tangan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap beserta uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kertrans Sumatera Selatan Deliar Rizkon Marzuki ditangkap terkait dugaan suap. Saat penangkapan, petugas kejaksaan menyamar sebagai pengemudi ojek online yang masuk membawa makanan. Selain Deliar, sejumlah staf Dinas Kertrans Sumsel juga diperiksa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pasca OTT, Deliar langsung dicopot dari jabatannya. Setelah kami mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan tepat, kami langsung melakukan penyergapan dengan dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di tempat kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan inisial DM, Palembang. Dari hasil OTT, petugas menyita uang 285,5 juta rupiah dan 125 gram logam mulia. Kejaksaan kini sudah menetapkan Deliar Rizkon Marzuki dan salah satu stafnya Alex Rahman sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan surat perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Viral di media sosial, satu sekolah negeri di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat memungut iuran makan siang untuk guru dan pegawai sekolah serta pembelian pendingin ruangan. 387 orang tua siswa dimintai bayaran 2,6 juta rupiah. Orang tua siswa SMA Negeri 2 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat keberatan dengan iuran senilai Rp2.600.000 yang diminta pihak sekolah. Uang jutaan rupiah tersebut dibebankan ke orang tua siswa untuk biaya makan siang guru dan pegawai sekolah dan pembelian mesin pendingin ruangan serta penambahan daya listrik. Namun saat orang tua minta klarifikasi, tidak ada satupun pihak sekolah yang menemui dan memberikan jawaban. Tadinya 3 juta, tapi ketika orang tua protes, akhirnya diturunkan jadi 2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, ketua komite mengancam kami sebagai orang tua, nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Sementara itu, Komite Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi mengklarifikasi terkait rencana sumbangan tersebut dan telah membatalkannya. Program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Yang kedua, program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Yang ketiga, dalam melakukan tugas dan fungsinya, komite berpedoman pada peraturan dan peraturan berlaku. Sebelumnya, dugaan pungutan liar untuk makan siang gratis guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela antri saling berdesakan saat pembagian makanan gratis yang digelar oleh Solidaritas Nelayan. Ratusan warga dari berbagai usia antusias untuk mendapatkan makanan dengan menu khusus ikan laut. Ratusan warga antusias menyantap makan bergizi gratis di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Meski harus berdesakan, warga rela antri demi mendapat satu porsi makan siang. Lebih dari 500 warga dari berbagai usia rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan makan siang bergizi gratis. Bahkan sejumlah balita di bawah orang tuanya mengantri demi makan siang gratis ini.
Menu makan siang gratis ini khusus menyajikan menu lauk pauk berupa aneka hasil laut dan digelar secara prasmanan sehingga warga bebas mengambil menu laut seperti ikan, cumi-cumi, serta bakso berbahan ikan. Susu segar sebagai pelengkap program makan bergizi gratis di Cilacap juga tersedia. Program makan gratis dengan menu olahan ikan laut disediakan dan diolah oleh para nelayan Cilacap. Tadi makan lauknya apa? Ikan. Ikan juga. Banyak berebut dengan lainnya juga ya. Antri tadi. Tentunya kita mengenalkan dengan hasil laut untuk meningkatkan perekonomiannya, sejahterakan nelayan Cilacap. Dengan menggait para nelayan dalam pelaksanaan program ini sebagai upaya untuk mendorong program masyarakat gemar makan ikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, tenda untuk hajatan pernikahan di Depok menutup satu ruas jalan hingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas di Dishub Kota Depok pun meminta penyelenggara acara untuk membongkar tenda tersebut. Mana lewat sini? Tuh, lihat tuh. Media sosial diramaikan dengan unggahan adanya tenda besar acara pernikahan yang menutup sebagian besar ruas di jalan di Depok, Jawa Barat. Tenda tersebut menutup sebagian ruas jalan Bahagia menuju Jalan Kemakmuran, Depok, sehingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Depok turun langsung untuk menegur penyelenggara hajat. Petugas juga meminta penyelenggara membongkar tenda agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi pembangunan tenda juga tidak berizin. Tidak ada kesalahpahaman. Ini murni karena kecerobohan atau pelanggaran si bapak pemohon nikahan untuk tenda nikahan putrinya. Gitu. Jadi sudah kita sarankan tidak menutupi jalan dari kemarin. Sebelum tenda ini berdiri pun kita sudah survei dan sudah memberitahukan supaya tidak menutupi jalan gitu. Oh, tapi sebelumnya memang udah berizin, Bang. Kami tidak mengeluarkan izin, Dishub tidak mengeluarkan izin. Kami hanya saran teknis di luar fungsinya gitu loh. Pelaminannya kita bikin yang pelaminan yang ini ukurannya yang adat Minang itu kan agak luas. Jadi kalau seandainya separuh jalan itu sama aja kita nggak bisa pasang. Jadi otomatis mau tak mau dengan keberanian saya aja. Atas teguran dan imbauan dari petugas, penyelenggara hajat pun membongkar tenda yang menutupi jalan itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki oleh utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Dalam video yang beredar, patwal polisi menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin. Diketahui mobil itu ternyata milik utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Menurutnya saat kejadian, Raffi Ahmad membenarkan mobil itu digunakannya. Namun pada saat kejadian, Raffi sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam menjemput Raffi untuk menuju agenda rapat berikutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian secara singkat yang menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur itu. Kemudian petugas patwal yang melihat hal ini khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat dan langsung menegur pengemudi taksi dengan bicara dan menunjuk dengan maksud memperingatkan dengan gestur tangan yang terlihat di video. Jika tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial, personil yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengklarifikasi terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan.
Jelas saja kemarin RI 36 itu, ya. Itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya. Kemarin posisinya ada AA di dalam atau gimana Kak? Ya, jadi saya lagi meeting. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Iya, jadi kita lagi meeting ke sana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting. Ambil arsip, ambil dokumen. Itu kira-kira, tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya fatwanya itu bukan bermaksud arogan, tapi fatwanya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya udah komunikasikan juga. Jatuh. Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi. Pokoknya Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru bertemu di Istana Bogor pada Sabtu pagi. Dalam pertemuan ini Jepang berkomitmen membantu Indonesia di sejumlah bidang, termasuk program makan bergizi gratis. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor Sabtu pagi berlangsung hangat. Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini, mulai dari isu regional hingga geopolitik dunia. Pertemuan ini pun melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Bahkan Jepang juga akan membantu Presiden Prabowo soal program makan bergizi gratis. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru juga mengatakan, Jepang dengan senang bekerja sama dalam keinginan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Jepang akan mengirim tenaga ahli dan membantu peningkatan sektor perikanan serta pertanian. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージを実施してまいります。 Diharapkan pertemuan tersebut dapat mempererat jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dari Bogor, Jawa Barat, Ayanufus Diastriawan, iNews melaporkan. Banjir lahar dingin dan lumpur menerjang desa Nawakote, Flores Timur, NTT. Bawa serta material erupsi gunung Lewotobi laki-laki berupa batu dan kayu. Hujan deras yang terjadi di puncak Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan banjir lahar dingin dalam skala besar yang melanda Dusun Duang, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hujan deras mengguyur kawasan tersebut 1 hari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lumpur yang berasal dari puncak Gunung Api Lewotobi laki-laki menerjang wilayah itu. Sebagian besar rumah warga dan lahan pertanian pun terendam lumpur tebal. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini karena masyarakat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui pasca erupsi Gunung Api Lewotobi pada 3 November 2024 lalu, masyarakat di kawasan ini mengalami berbagai kesulitan. Rumah serta tanaman mereka rusak dikarenakan erupsi dan banjir lahar dingin. Sebagian besar warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian kehilangan mata pencaharian akibat lahan mereka rusak dan tidak lagi produktif. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk pemulihan lahan pertanian dan penyediaan bantuan untuk kebutuhan dasar. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas membuat sejumlah titik di wilayah tersebut terendam banjir. Puluhan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Posisi di kantor Indofood, guys. Banjir semotor. Tolong guys. Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto pun terendam banjir hingga kendaraan tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon juga tumbang di lokasi ruang terbuka hijau. Petugas pun langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar itu. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan di jalan-jalan dan lingkungan mencapai 80 cm hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras tengah berlangsung. Air dengan cepat meninggi sehingga banyak barang-barang warga yang tidak sempat diselamatkan dan terendam air. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi dan memilih untuk menunggu air surut. Maghrib ya, itu hujan, terus deras tapi aku pikir nggak naik kan ya mas. Begitu ya isya ya, sebelum isya lah. Ini saat tujuan atau air naik ke depan sampai depan sini langsung masuk cepat banget. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 gitu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin sempat kejadian, cuma hari ini luar biasa. Tergenangnya kompleks perumahan tersebut disebabkan aliran kali bener yang melintas di dekat perumahan meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Selain itu, air dari kompleks perumahan juga tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga air terus meninggi dan menggenangi rumah-rumah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, insiden kericuhan kembali mewarnai sepak bola tanah air. Berawal dari tak puas dengan keputusan wasit, pertandingan Liga 2 Indonesia antara Deltras melawan Persibo Bojonegoro harus dihentikan usai supporter, pemain, dan ofisial tim terlibat adu jotos. Sikat! Ayo sikat! Kericuhan terjadi di Stadion Gor Gelora Deltras Sidoarjo saat berlangsung pertandingan Liga 2 Indonesia antara kesebelasan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro. Diduga pemain dan supporter Deltras kecewa dengan sikap wasit yang mengesahkan gol pemain Persibo menjelang akhir pertandingan hingga memicu kericuhan. Menurut pemain dan ofisial Deltras, gol pemain Persibo tidak sah karena pemain tersebut dalam posisi offside. Dalam insiden ini, sejumlah pemain Persibo menjadi korban pemukulan supporter dan dilarikan ke rumah sakit. Pertandingan pun akhirnya terhenti dan masih menunggu keputusan Komdis PSSI. Gol yang dari injury time dari pihak Persibo itu kan offset ya, dan bola masih bukan di posisi yang harusnya ditendang dan posisinya offset pemain. Ketika wasit mau mengesahkan, anak-anak protes kan ini wasitnya, akhirnya wasitnya lari pergi itu. Sehingga keputusannya adalah Matchcom memutuskan untuk melanjutkan pertandingan, tetapi wasitnya tidak berkenan sehingga pertandingan ini masih belum selesai. Beruntung petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi hingga kericuhan tak mengular hingga keluar stadion. Para pemain Persibo segera dievakuasi dengan pengawalan ketat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul Sabtu malam. Kedatangan Kluivert disambut sangat antusias oleh penggemar.
Cliver tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Legenda timnas Belanda itu tiba bersama asisten pelatih Denny Lanzar dan didampingi oleh sejumlah pihak pengamanan. Kedatangannya disambut dengan sangat antusias oleh sejumlah pendukung yang telah menunggu sejak sore hari. Untuk latar belakang ya cukup bagus ya menurut saya pribadi ya, dan harapannya juga pasti kan kita juga sama ya, untuk timnas lebih baik lagi seperti itu. Bismillah, insya Allah optimis. Setibanya di Indonesia, Cliver menuju ke hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Di sana, Cliver diagendakan makan malam bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Cliver sendiri baru akan diperkenalkan ke publik pada hari ini sekitar pukul atau kemarin diperkenalkan pada pukul 15.00 atau hari ini jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan tadi ketika di bandara juga sambutan terima kasih betul sama supporter Indonesia yang teriak Indonesia gitu ya. Indonesia gitu ya. Wartawan juga banyak banget menyambut dan terima kasih betul sama teman-teman wartawan. Terima kasih atas sambutannya. Dan tadi waktu bicara di lift tadi dia Patrick ngomong bahwa dia sangat exciting dan dia bilang top gitu. Jadi mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Dalam video yang beredar, patwal polisi menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin. Diketahui mobil itu ternyata milik utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Menurutnya saat kejadian, Raffi Ahmad membenarkan mobil itu digunakannya. Namun pada saat kejadian, Raffi sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam menjemput Raffi untuk menuju agenda rapat berikutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian secara singkat yang menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur itu. Kemudian petugas patwal yang melihat hal ini khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat dan langsung menegur pengemudi taksi dengan bicara dan menunjuk dengan maksud memperingatkan dengan gestur tangan yang terlihat di video. Jika tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial, personil yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Raffi Ahmad mengklarifikasi terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan. Kemarin RI 36 itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya kemarin posisinya ada AA di dalam atau gimana, Kak? Ya, jadi saya lagi meeting. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin memang kita lagi meeting ke sana sini. Itu mobilnya lagi Kebakaran hebat terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api meludeskan seluruh ruangan yang ada di gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Sejumlah berkas penting yang berada di ruangan juga tak dapat diselamatkan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor, sekitar pukul 2:39 waktu Indonesia Tengah. Saya lihat ini gedung, kalau kita lihat bahwa aula ini sudah habis, yang jelasnya bahwa barang-barang yang ada di dalam belum bisa kita inventarisir apa-apa yang rusak. Yang pasti bahwa ini masih dalam proses pemadaman. Pak, ini kan kejadian yang dini hari, ada di Satpam yang menjaga? Satpam ada. Setelah proses pemadaman oleh Dinas Damkar Kota Makassar, Polsek Panakukang akan melakukan identifikasi penyebab kebakaran yang melibatkan Lab 4 untuk dapat mengetahui pasti penyebab kebakaran.
Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mendekati rumah. Pel aku di TKP di samping Daihatsu gangnya Lakasin Parak lagi kena sini TKP. Ya. Kebakaran hebat menghanguskan 3 minibus di Jalan Cirikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dari pemadam BPBD, rekan-rekan sudah merapat di TKP. Dalam rekaman video terlihat deretan minibus yang sedang dalam perbaikan di dalam bengkel hangus terbakar. Peristiwa membuat warga panik karena khawatir api yang terus membesar akan merembet ke lokasi lainnya di sekitar TKP. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik Pemkot Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, serta dibantu relawan. Api akhirnya berhasil padam setelah 1 jam. Menurut keterangan saya itu yang terbakar adalah kijang jantan itu, yang pertama. Baru merembet ke LGX itu, baru ke Teraga itu lagi. Itu apakah ada dugaan ada bensin di dalamnya, Pak? Kalau dari bau iya sih, tetapi apakah itu dari tangki BBM kita nggak tahu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa Sekolah Menengah Kejuruan Karya Guna yang berada di Jalan Manggarai Utara 1, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Petugas bersama warga berusaha memadamkan api yang berkobar di ruangan sekolah. Guna memadamkan api, sebagian kaca ruangan terpaksa dipecahkan. Dugaan sementara kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Kobaran api membuat 2 ruangan yakni elektro dan teknik komputer ludes terbakar. Tugas mengerahkan 21 unit damkar dan api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kasus kebakaran ini tengah ditangani pihak Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Habis sholat, terus saya cium bau asap dari ruang elektro dan saya langsung kira saya lihat tuh kira saya petasan atau apa, ternyata tiba-tiba malah kebakaran korsleting listrik. Saya juga kurang paham banget soalnya pas itu saya kaget soalnya pukul 1:30 pagi, jadi saya agak linglung. Takut dihakimi usai aksinya membobol 1 unit sepeda motor di pergoki warga, seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi di dalam kamar mandi. Evakuasi pelaku oleh petugas dari amukan massa berlangsung dramatis. Pria pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar sejumlah warga. Takut tertangkap dan dihajar warga, pelaku masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Meski warga sempat terkecoh, namun aksi persembunyian pelaku rupanya diketahui sejumlah emak-emak yang tengah nongkrong di samping rumah. Khawatir pelaku membawa senjata, warga kemudian memanggil petugas Babinsa untuk mengevakuasi pelaku dari dalam kamar mandi. Emosi warga pun tak terbendung dan ikut merangsek masuk ke dalam rumah lantaran pelaku mengunci diri di kamar mandi. Pelaku sempat membuka baju dan meletakkannya di kamar mandi serta membuang barang bukti berupa kunci letter T, magnet dan alat tambahan lainnya di dapur. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautan, yang ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin, kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih ya udah. Akhirnya ya udah deh,
Gimana tuh, udah deh gue keluar deh, takutnya nanti dia bawa senjata ntar gue lagi yang kena, katanya. Udah kita keluar, di sini udah kumpul semua orang. Akhirnya nggak lama Pak Bimas datang masuk ke dalam, ternyata memang betul langsung diamanin. Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku digiring ke Mapolsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang mama berhasil menggagalkan aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku sempat mencoba membawa kabur motor incaran, namun aksinya ini gagal usai diteriaki dan dikejar emak-emak pemilik motor. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku curanmor beraksi di Jalan Asem, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku menggunakan sepeda motor menunggu rekannya yang tengah mendorong kabur sepeda motor curiannya dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, aksi pelaku dipergoki pemilik yang melintas. Korban seorang emak-emak langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Merasa terancam, pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui, sepeda motor memang biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Sepeda motor sudah 2 kali menjadi incaran maling namun tak berhasil digasak karena selalu kepergok sang pemilik. Pas di pengkolan sana, kok ada orang yang bawa, aku tegur, kata dia mau isi bensin. Langsung aku putar balik, udah jauh. Langsung aku teriakin aja, udah nggak ada orang, sendirian di sana. Jadi pas aku teriakin dia agak jauh, langsung dibuang sama dia. Pemilik sepeda motor berharap pihak kepolisian sektor Kebonjeruk rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria nyaris dihakimi massa di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi tersebut diduga karena pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir angkot. Seorang pria diamuk massa lantaran diketahui memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam. Berdasarkan penelusuran, kejadian tersebut terjadi di Pasar Batu Jajar, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permasalahan awalnya, pelaku meminta uang pada sopir angkot di kawasan terminal Alun-Alun Cililin. Namun korban tidak menerima dan kejadian permalakannya pun sudah lama dikarenakan masih ada denda. Akhirnya preman tersebut didatangi para sopir angkot. Kemudian pelaku diteriaki maling hingga akhirnya diamuk massa. Preman itu minta uang ke angkot ya, ke supir angkot. Supir angkotnya itu nggak terima gitu, mungkin dikejar-kejar. Tapi udah lama, bukan hari itu kejadiannya. Kejadian malaknya gitu ya. Ada dendam gitulah. Gitu pas kita tanya orangnya itu yang kedua-duanya kita tanya juga gitu kan, gimana sih permasalahan seperti apa, dia sudah minta uang, cuman bukan hari itu kejadian minta uangnya, jadi kayak ada dendam gitulah. Nah itu akhirnya si preman itu kesini atau gimana Pak? Lagi nongkrong, mungkin dia lagi nongkrong sama temannya di sana. Nah pas lagi nongkrong adalah si supir angkot itu lewat, langsung dia ngejar. Itu untuk supir angkot datang sendiri atau sama rekan-rekannya Pak? Kalau saya lihat 4 orang. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan atas aksi yang dilakukannya. Namun penanganan kasus tersebut diserahkan ke Polsek Cililin yang menjadi tempat kejadian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Aksi siswa sekolah di Jember, Jawa Timur naik rakit bambu yang ditopang manusia untuk menyeberang sungai menuju sekolah viral. Aksi ekstrim terpaksa dilakukan para siswa lantaran jembatan di sungai tersebut hancur setelah diterjang banjir. Inilah video viral yang memperlihatkan anak-anak sekolah di Desa Sanenrejo dan Mulyorejo menyeberang sungai menggunakan rakit bambu yang ditopang beberapa orang di bawahnya. Tak hanya anak-anak sekolah, kendaraan roda 2 juga menyeberang sungai Sanenrejo menggunakan rakit manusia. Penggunaan rakit merupakan salah satu cara agar akses kedua desa tersebut dapat dilalui.
Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan di sungai ini hancur setelah diterjang banjir. Banjirnya itu sehari satu malam, ketinggian level itu di bendungan sekitar 145, sehingga jembatan itu. Kini warga mulai gotong royong membuat jembatan darurat agar akses dua desa ini kembali berjalan normal. Jembatan yang hancur berada di kawasan TNMB dan Perhutani. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.